Instagram Semantik Official, kalau kemarin ada seperti festival gitu lah Pak? Iya, itu kita lakukan gelar karya. Yaitu dalam kurikulum mereka itu ada yang disebut dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi bagaimana kita menguatkan karakter-karakter siswa seperti ketuhanan, kemudian dia coba yang proyek-proyek tersebut siswa yang memilihnya, bukan kita. Jadi proyek apa yang diminati kita coba guru-guru gitu fasilitasi. Jadi kemudian akhirnya setelah mereka berproyek, kemudian kita fasilitasi dengan karya-karya mereka itu kita coba lakukan pelajaran. Jadi kalau kemarin kita usung ada 4 tema kemarin, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Kemarin mereka lakukan itu gelar karyanya itu berupa pertunjukan tarian etnis. Kemudian ada juga siswa yang mencoba untuk membuat pakaian adat yang bukan pakaian adat Aceh. Itu Aceh kan lokal ya, kemudian buat pakaian adat Jogja, mereka coba rancang sendiri, mereka buat sendiri, kemudian mereka pamerkan di sini. Kemudian kalau untuk kewirausahaannya itu mereka mencoba membuat ini ya, makanan-makanan dan produk-produk kekinian yang banyak diminati oleh anak-anak muda yang mereka jual. Dan alhamdulillah kemarin dalam waktu singkat, nggak sampai sore, padahal rencana kita buka itu dari pukul 8 pukul 9 sampai pukul 17 rencananya. Ternyata sampai pukul 12 dagangan sudah habis semua. Kemudian untuk tadi Pak Nokal kita ketahui bahwa sekarang itu anak muda itu sudah banyak sekali yang nggak mengetahui dengan kearifan lokal dari Aceh, seperti pulang, nggak tahu anak tuh pulang itu apa Pak gitu kan, karena nggak tahu kan. Jadi kita coba munculkan kembali bagaimana makanan-makanan khas yang ada di Aceh itu dan pakaian-pakaian adat istiadat yang itu kita coba menghidupkan kembali agar setidaknya siswa-siswi di SMA Negeri 3 Langsa ini bisa tahu, paling tidak tahu ya istiadatnya itu gitu. Oh iya, seperti saya perkenalkan diri dulu, saya Heri Rizkianto. Saya di sini sebagai wakil kepala sekolah yang di Saya sudah menjadi guru, kalau menjadi guru itu sudah 20 tahun lebih ya. Saya menjadi guru tahun 1999 ya. Maka sebelum saya tamat kuliah sudah diminta masuk sekolah untuk menjadi guru. Namun setelah tamat kuliah tahun 2001 saya mengajar di sekolah swasta ya di Sumatera Utara. Kemudian tahun 2006 saya mencoba tes ya menjadi guru pegawai negeri sipil di SMA Negeri 3 Langsa dan alhamdulillah diterima. Jadi saya di SMA Negeri 3 Langsa ini sudah 8 tahun lebih dari 2006 sampai sekarang. Dulu saya tidak terlintas sedikit pun ya
ada guru saya itu menawarkan membantu sekolahnya karena ketidakadaan guru ya Pak matematika pada saat itu. Jadi saya mengiyakan karena guru saya yang meminta, saya nggak bisa menghindari. Jadi saya menjadi seorang guru waktu itu tahun 1999 sama 9. Kemudian saat saya mengajar, saya mencoba mengajar yang ini ya out of the box ya, mungkin di luar perkiraan dengan guru-guru lain. Saya coba melakukan pendekatan dengan anak-anak, saya coba membuat siswa aktif tuh belajar di luar, dan ternyata itu anak-anak sangat tertarik sekali gitu. Jadi kemudian saya lanjut menyukai ya menjadi guru. Ternyata menjadi guru itu asik ya, apalagi secara psikologis ya, dekat dengan anak-anak seperti itu. Ada sosok di balik menjadi seorang Saya ada guru matematika saya yang ada di SMA dulu ya, juga itu sangat menginspirasi saya bagaimana dia mengajar dengan penuh semangat walaupun usia sudah tua, itu dia penuh semangat mengajar seperti itu. Mungkin beliau juga yang salah satu menginspirasi saya untuk seorang guru. pengalaman Bapak ini kan metode-metode Bapak untuk belajar. Apakah metode-metode berhasil? Apa saja metode yang pernah Bapak ajarkan kepada siswa-siswi Bapak? Tiap-tiap kelas itu kan karakter berbeda-beda ya. Karena ada yang IPA, dia lebih cenderung ya suka dengan hal-hal sains, dengan penelitian. Kemudian anak-anak yang di IPS itu cenderung kepada kegiatan-kegiatan sosial. Tapi kita mencoba membawa anak-anak dulu belajar sesuai dengan karakternya. Kalau saya mengajar modelnya seperti itu, kayak di IPA sains itu mungkin lebih kita ajak ke dalam penelitian konsep gitu, seperti itu, dan bagaimana menerapkan konsep itu di dalam kehidupan. Kalau di sosial masyarakat itu kayak di dalam IPS, saya coba bagaimana lebih ke penerapan aplikasi matematika ya, karena saya guru matematika itu di dalam masyarakat. Jadi bagaimana mereka menemukan konsep-konsep di masyarakat. Jadi saya lebih banyak mengajar anak itu, membawa anak di lapangan, ke keluar sekolah, baik di halaman sekolah maupun keluar sekolah, di mana kita menghitung untung laba mungkin di toko yang ada di sekitar sekolah, mungkin di sekitar sekolah. Jadi mereka merasa ya bahwa matematika itu ternyata sangat bermanfaat. Kalau selama ini mungkin sebelum saya mungkin mereka diajarkan hanya konsep-konsep matematika saja, tapi ketika saya ajak ke lapangan untuk menggunakan konsep matematika, ternyata mereka lebih antusias, lebih semangat, dan lebih bermakna bagi mereka dengan manfaat dari matematika itu sendiri. Dan sejauh ini berhasil membelajar seperti itu, walaupun mungkin kadang-kala memang ada kelemahan anak dalam berhitung. Paling tidak dia paham konsepnya bahwa konsep ini bisa digunakan untuk ini, konsep ini bisa digunakan untuk ini, saya akan seperti ini. Paling tidak tahu seperti itu. Bagaimana cara Bapak mengajar yang susah diatur Pak, yang bahkan guru-guru pun udah Kalau saya sendiri ya, yang saya lakukan itu adalah menganalisis dulu di permasalahan anak tersebut apa. Anak-anak itu walaupun mungkin sama-sama tidak mengerjakan PR, sama-sama terlambat, itu mereka berasal dari latar belakang yang berbeda. Kita tanyakan solusi pada anak. Disiplin positif itu bagaimana? Jadi solusinya itu bukan dari kita, tapi dari anak tersebut. Jadi mereka itu bisa menemukan konsep itu, sehingga itu bisa mengurangi masalah tadi. cara Bapak agar siswa-siswi itu termotivasi Pak, bahkan Pak minimnya pembelajaran di sekolah atau gimana? Itu gimana ya Pak? Supaya motivasi mereka itu mau untuk belajar. Kalau zaman bapak dulu sekolah ya, kita apa yang dibilang guru itu kita ikut saja gitu. Kalau sekarang mungkin seperti berbalik ya. Artinya apa, guru itu harus bisa mengikuti perkembangan zaman. Kalau zaman sekarang itu adalah zaman teknologi, jadi kita ikuti teknologi gitu. Kita jangan sampai tertinggal ya dengan anak-anak. Jadi bagaimana saya coba memanfaatkan teknologi juga gitu pada anak-anak. Kadang-kadang saya juga menggunakan game ya, gamifikasi dalam pembelajaran gitu. Anak-anak yang awal mulanya tidak semangat dalam belajar matematika, dengan memasukkan game, itu mereka senang belajar matematika gitu. Apakah ada nih Pak tantangan
menantang pada saat menjadi guru itu apa yang harus didapat untuk tantangan tersebut? Jadi tantangan kita tuh yang terbesar itu adalah bagaimana mencapai pembelajaran yang maksimal bagi milik latar belakang siswa yang berbeda-beda gitu ya. Terutama motivasi belajar yang rendah. Untuk mewujudkan motivasi belajar tersebut adalah bagaimana anak belajar untuk belajar gitu maksudnya. Maksudnya gini, mereka tahu tuh apa yang mereka pelajari seperti itu, sehingga apa yang dipelajari itu terasa ada manfaatnya. Kurang waktunya. Ya, sama-sama.